لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam muamalat yaitu al-bai' dan syira', jual dan beli, itu ada adab-adab dan hukum-hukum yang diatur dalam Islam berdasarkan bagaimana di Al-Quran, terutama di hadis-hadis Nabi SAW. Maka al-bai' dan al-mushtari, yaitu penjual dan pembeli, itu memiliki kewajiban untuk mempelajari adab-adab dan hukum-hukum dalam jual beli agar terjaga din dan dunianya, agamanya ketika dia berinteraksi, ketika dia bertransaksi, dan juga keduniaannya. Karena dengan adab dan mengikuti hukum Allah Azza wa Jalla dalam muamalat, itu akan menjadikan apa yang dihasilkan dari usaha penghasilan itu menjadi berkah. Adapun jika tidak mempelajari adab dan juga terutama hukum-hukum muamalat yang dia biasa lakukan sehari-hari, maka dikhawatirkan dan bisa dikatakan hampir selalu atau mungkin selalu akan terjerumus pada perkara-perkara yang haram. Umumnya orang nyekolahin anak itu buat kerja. Umumnya begitu, semuanya begitu. Kenapa anak sekolah? Supaya bisa kerja, itu umumnya. Apakah ini mindset yang benar? Maka ini nisbi, relatif. Dia bilang benar, ada bagusnya juga supaya dia berpenghasilan. Tapi kalau hanya itu tujuannya, maka sebenarnya ini tujuan yang tidak sepantasnya. Hanya itu. Kuliah hanya untuk kerja. Maka antum lihat kualitasnya itu enggak sebagus yang sadar akan ilmu. Mindset belajar supaya kerja, belajar supaya nanti jadi orang sukses, artinya berpenghasilan, punya rumah, bisa beli ini itu. Itu gimana kalau seperti itu? Semuanya kayak gitu. Pokoknya supaya kerja. Jadi ilmu yang dipakai, ya ilmu yang dipelajari di kuliah itu belum tentu kepake sebenarnya di lapangan pekerjaan nanti. Antum lihat banyak sekali orang misal kerja di lembaga keuangan ribawi misalnya. Belum tentu dulunya basicnya dulu kuliah di akuntan, belum tentu. Kuliah di ekonomi belum tentu. Bahkan ada yang kuliah di sastra Arab dulunya. Gak nyambung, sama sekali gak nyambung. Tapi di sastra Arab di kampus yang ternama, itu tidak sedikit yang seperti itu. Mau sastra Arab mau sastra Arab kayak, mau sastra Prancis, mau sastra Jawa, yang penting dari kampus ternama. Karena tujuan awalnya anak-anak ini kuliah supaya nanti bisa kerja, gitu loh. Yang seolah kerja, yang namanya kerja itu adalah kita bekerja digaji walaupun bahlul, gitu. Maka tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa hanya berpikir nanti bisa kerja dan belum tentu sungguh-sungguh ketika
menjadi mahasiswa. Keluar setelah takharruj, yaitu setelah lulus dari kuliah, maka cari kerja, udah gitu. Dan sekarang antum lihat banyak pengangguran, nyari kerja tidak mudah. Akhirnya apa? Ya udah, masih aja dia bergantung pada orang tuanya, atau dia berdagang, namun tidak ada skill sebelumnya. Nah, oke, nggak apa masalah. Yang penting dia berlatih. Tapi pas berdagang tidak faham fikih muamalat, nggak pernah belajar hukum-hukum Allah dalam masalah muamalat. Bahkan yang bekerja pun di kantoran juga ya juga nggak mempelajari fikih muamalat kan. Padahal di kantornya itu banyak transaksi hukum-hukum yang harusnya difahami. Dan di antara itu adalah korupsi dan uang-uang panas tetap diambil dan seterusnya. Baik emang dia tahu ini haram atau ini syubhat, atau emang dia nggak mau tahu, atau emang dia nggak tahu, atau bagaimana, Allah alam. Nah, ini terjadi karena orang banyak yang nggak mau belajar. Dan ketika udah biasa makan yang haram, akhirnya makin nggak mau belajar. Karena apa? Karena udah nyaman dengan ini semua. Kadang sanubari itu menyatakan, saya tuh harus belajar, tapi kalau saya belajar ini akan mengganggu asap dapur rumah saya. Akhirnya nggak usah belajar. Nah, itu syubhatnya sebagian orang. Kalau saya belajar, ini bakal ada yang salah banyak nih. Gak usah lah, lanjut aja. Begitu. Ini banyak terjadi di kekinian terutama. Nah, di orang-orang Arab dahulu, yang mana mental mereka banyak di antara mereka pedagang. Kalau di Mekah penghasilan dulu di zaman Nabi SAW peternakan. Kalau di Madinah lebih ke pertanian. Terutama orang-orang Mekah, terutama Quraisy, itu mereka mentalnya pedagang dan dagang keluar Mekah. Sampai ada surat namanya surat Quraisy. Itu berkaitan bagaimana ila fihim rihlatas syita'i was saif, perjalanan mereka di musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Ya, itu ada ketika itu. Dan juga Nabi SAW dulu juga menggembala binatang, menggembala kambing. Dan umumnya para nabi atau rasul diawali dulunya menggembala kambing, bukan unta. Menunjukkan daerah itu, Mekah itu ada peternakan. Taib, dahulu ekonomi seperti itu caranya. Ya. Kalau sekarang kan ada kerja perusahaan dan seterusnya, itu kebanyakan gitu untuk menghasilkan uang. Kalau dulu dengan berdagang umumnya. Nah, orang-orang Arab dikenal punya tradisi gampang bersumpah wallahi dan semisalnya. Itu kebawa di muamalat dan transaksi mereka atau tawar-menawar jual beli mereka. Sehingga kadang terjadi kebohongan dalam melabeli sesuatu, mendefinisikan sesuatu, menyebutkan harga modal dan seterusnya. Nabi SAW kemudian memberikan arahan, yaitu perkataan Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab Tauhid ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil-kasbi. Al-halif, maksudnya al-halif sini al-halif al-kadzib, yaitu sumpah yang dusta. Munafiqatun lis-sil'ah, dapat melariskan barang dagangan, tapi mumahiqatun lil-kasb, tapi mumahiqah atau bisa mumhiqah. Apa makna sini? Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Mumhiqah,
mahaq. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, dalam ayat. Allah Ta'ala akan menghancurkan, menghanguskan, menghilangkan, menghabiskan ar-riba. Itu hasil dari riba yang antum dapatkan yang haram itu akan useless, akan sirna. Allah yang sirnakan. Allah kata yamhaqullahu riba. Siapa pelaku pengrusakan untuk harta riba yang didapati sama para pegiat riba ini? Siapa? Allah langsung. Yamhaqullahu riba. Jadi kalau orang kerja di perusahaan ribawi atau metode kerjanya dia tuh mengandung unsur ribawi, dia ngutangin orang dan dia dapat benefit dari utang itu, riba misalnya, maka benefit dari yang dia dapatkan yang haram itu, maka sebenarnya Allah Ta'ala akan hancurkan. Oke, itu untuk riba. Di sini al-halifu munafiqatun lisil'ah. Sumpah palsu itu memang munafiqah lisil'ah. Munafiqah yaitu melariskan barang dagangan, membuat barang dagangan laris karena apa? Sumpah palsu. Tapi usaha yang dilakukan ini yaitu sumpah palsu atas nama Allah, padahal enggak benar, dan orang tertipu karena manipulasi ini, mumhiqah lil barakah, akan menghilangkan keberkahan. Jadi menghilangkan keberkahan. Kadang kita itu orang Indonesia paling suka didoain rezeki lancar, berkah, amin semua orang amin. Gitu loh. Walaupun ini pedagang curang, amin. Ya, diaminin. Tapi giliran mengamalkannya, itu justru amalan yang menghancurkan konten doa tersebut, yaitu keberkahan. Jadi nggak ada manfaatnya juga nih orang didoain gitu kan. Tapi saya teringat tahun 2017 atau 2018 dulu, saya diundang isi kajian di kantor pajak. Jadi saya orang-orang pajak semua. Tapi pas saya isi kajian, alhamdulillah mereka nggak narik pajak saya. Nah, di akhir sesi saya bilang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi harta-harta antum semua. Gak ada yang ngaminin. Diam aja mereka. Anda gak paham apakah mereka juga ngerasa ini Ustadz nyindir apa gimana nih gitu kan. Semoga Allah berkati harta-harta antum semua. Pada diam, gak ngaminin. Ngerasa tenang dulu Pak Rusadi, ntar di akhir sesi baru boleh ngomong. Masih pagi Pak. Jadi mungkin aja ngerasa, mungkin tahu salah, mungkin ya. Sehingga didoain kayak gitu malah jadinya apa jangan-jangan Ustaz, jangan malah nyindir kita gitu kan. Tapi ala kulli hal, banyak orang Indonesia ketika didoakan semoga lancar Pak ya rezekinya, tapi dia nggak mau silaturahim. Semoga berkah Pak rezekinya, tapi dia penipu. Artinya kita doain, dia aminin, tapi dia memblokir semua doa dan blokir semua amin itu dengan perbuatannya, yaitu curangnya dia, gitu, bohongnya dia, manipulasinya dia dalam mendeskripsikan barang. Nabi SAW mentahdzir, yaitu memperingatkan agar jangan menggunakan sumpah, apalagi memperbanyak sumpah dalam jual beli, apalagi itu kalau itu bohong gitu loh. Pokoknya dalam jual beli itu biasa aja, sebutin aja apa adanya, dan gak usah pakai wallahi gini-gini, hanya untuk membuat orang itu makin terpikat dengan statement kuat kita plus halifnya, yaitu sumpahnya. Karena tujuan orang-orang Arab ketika itu mereka memperbanyak sumpah dalam jual beli, dalam
menjajakan dagangan itu kan untuk tarwijus sil'ah, yaitu untuk memperlakukan untuk supaya laku barang-barang mereka ini. Maka dikatakan oleh para ulama, fa innal halifa wal yamina hatta walau kana al bai'u sadiqa madhinnatun lirawajis sil'ati fil hal. Sesungguhnya al halif wal yamin, sumpah dan bawa-bawa nama Allah, walaupun misalnya pedagang ini benar, itu memang berpotensi larisnya dagangan segera. Melariskan dagangan segera kalau pakai cara yang boleh dan tidak bawa-bawa Allah, fine, silahkan. Misalnya bilang flash sale, misalnya dijual cepat gitu misalnya. Maksudnya pengen cepat-cepat dibeli, maksudnya gitu. Ya, atau diskon sekian setelah sebelumnya dinaikin gitu, biar orang tertarik. Silakan. Tapi jangan pakai sumpah-sumpahan. Dijual cepat, demi Allah saya lagi butuh ini. Ya. Apakah antum membiarkan seorang hamba Allah terlunta-lunta gitu misalnya. Ini ngemis. Maka enggak boleh seperti itu. Nah, walaupun sumpahnya benar, tapi ternyata lakinnahu muzilun li barakatiha fil mal. Tapi bisa jadi apa? Menghilangkan keberkahan di harta yang dihasilkan. Padahal sumpahnya benar. Sumpahnya benar. Ya. Tapi ini orang apa? Walaupun sumpahnya benar, namun ini kebanyakan pakai seperti itu, memperbanyak seperti itu, sehingga dianggap bahwa saya sumpah itu sesuatu yang ringan. Ini hal yang justru lebih harus diperhatikan dibandingkan semata-mata keuntungan duniawi yang kecil sebenarnya. Karena dia sampai uratnya kelihatan bersumpah-sumpah, udah capek-capek menjajakan barang dagangan, tapi justru hasilnya apa? Cepat habisnya itu harta. Dengan apa? Bi an yusallitallahu ta'ala 'alaiha wujuhan min asbabit talaf. Nih di antara posibilitas hilang berkahnya yaitu Allah Ta'ala jadikan ada beberapa dari sebab kerusakan pada hartanya. Ada beberapa model disebutkan. Imma sariqah, mungkin pencurian. Hartanya dicuri nanti. Hasilnya dicuri. Atau harq, kebakaran. Au gharq, tenggelam. Au ghasb. Ghasb itu diambil secara zalim oleh orang lain. Tapi bukan nyuri, diambil terang-terangan. Au nahb, atau dijamret, atau yang lainnya dari hal-hal yang merusak harta kita gara-gara hilang berkahnya. Karena berkah itu pada asalnya ada maknanya adalah tetap dan tumbuh. Itu pada asalnya, bukan hilang dan hangus. Maka fayakunu kasbuhu wa jam'uhu mujarrada ta'abin wa kadd. Maka usaha dia dan pengumpulan harta versi dia itu sebenarnya hanya apa? Hanya keletihan saja, sia-sia. Kayak kebanyakan orang yang mereka enggak peduli harta halal, harta haram, enggak peduli. Mereka capek-capek nyari duit walaupun banyak memang hasilnya. Tapi kalau dilihat apa yang terjadi setelahnya, habis hartanya, enggak berkah. Hartanya habis. Hilang. Beneran hartanya habis, hilang. Karena kecurangan, bohong, manipulasi data dan seterusnya, cepat habis, hilang, dan enggak ada artinya udah harta itu. Tenang Pak. Ya, betul sekali Pak. Kayak sedang emosi gitu Pak Rosadi. Ada apa Pak Rosadi? Pagi yang cerah ya Pak Rosadi ya.
Jazakallah khair, korupsi kata para Ustaz. Masya Allah. Makanya setelah itu jalan-jalan, ngabisin ini kemana, gampang banget itu loh. Orang lagi pada susah, lah ini jalan-jalan. Oke, jalan-jalan halal, mubah, bagi yang hartanya mubah. Tapi kelihatan tidak berkahnya ketika beli ini, beli itu, gampang, habis, pengen cepet habisin duit. Makanya banyak proyek-proyek gak berkah, supaya apa? Cepet habisnya. Biar anggarannya ngalir terus, habisin duit. Padahal ini gak perlu. Justru yang vital, yang perlu enggak dibenerin. Ini tanda-tanda apa? Ketidakberkahan. Rusak, jalan jadi rusak, macet terus, kuli juga males, diulur terus, banyak kecurangan, ketidakberkahan. Kadhib, banyak kedustaan. Sementara yang paling banyak keuntungan orang-orang yang pakai dasi. Gitu. Enggak berkah jadinya. Nah, keuntungannya banyak. Tapi kalau dilihat apa keuntungan apa yang banyak? Cuma nominal doang, tapi enggak tenang berikutnya. Imma tuh harta bakal cepat hilangnya, imma tuh harta bakal merepotkan dirinya. Makanya enggak enak mau kemana-mana sebenarnya kalau ngendapin itu harta. Enggak enak Pak antum punya harta hasil nyolong. Deg-degan kemana-mana, takut ketahuan, ini itu ngerasa enggak enak. Makanya cepet-cepet dihabisin deh, supaya enggak ketahuan kalau kita nimbun harta. Itu ya banyak terjadi kayak gitu. Entah mungkin dapat sogokan, ya nyogok nggak pakai nomor rekening. Kalau sogokan versi kelas tinggi nggak pakai nomor rekening Pak. Kenapa? Karena takutnya ketahuan. Kok tiba-tiba banyak nih duitnya. Tapi pakai apa? Pakai plastik. Biar kelihatan bukan duit. Itu banyak terjadi. Sogokan yang Nabi SAW melaknat ar-rashi wal murtashi, penyogok dan yang disogok. Kadang penyogok ini diberi uzur, kadang karena dia nyogok demi mendapatkan haknya yang tidak mungkin haknya itu didapat kecuali harus kayak gini caranya. Kadang. Tapi yang disogok, ini nggak pernah ada uzur. Gitu. Ini bukan berarti membolehkan nyogok, bukan. Tapi dalam beberapa konteks eksepsional itu ada orang-orang yang memang dia punya hak yang belum tertunaikan kecuali harus dengan cara ini. Karena kalau nggak dengan cara ini hak dia nggak dapat. Ya udah mau gimana? Makanya seperti ini semoga diberi uzur. Tapi yang disogok ini, yang menikmati semua ini, nah ini yang bermasalah nantinya. Dan kita semua tahu, antum semua punya cerita-cerita dari sebagian teman, tetangga atau orang yang antum kenal, yang mereka itu Masya Allah penghasilannya, tapi antum nggak pernah melihat, nggak merasa ada keberkahan pada mereka walaupun mereka berusaha baik. Bahkan kadang-kadang kita tuh nggak mau dikasih apa-apa sama orang kayak gini, karena kita kayak curiga aja gitu, nih harta dari mana nih orang gitu. Taib. Ini masih ringan kelihatannya, yaitu cuman wallahi ini harga sekian, padahal orang ini jujur. Ingat, ya jujur tapi dia caranya itu enggak baik, kurang beradab, bawa-bawa nama Allah untuk barang dagangannya, itu pun bisa menghilangkan keberkahan. Kalau keberkahan penghasilan kita hilang, itu selalu Allah tanamkan sebab-sebab wasted-nya atau sebab-sebab tersia-siakannya harta tersebut. Gitu. Sebagian korupsi, maka supaya enggak ketahuan, maka dilakukan money laundering, yaitu cuci duit, cuci harta, supaya enggak terdetek atau supaya enggak kena pajak. Beli tanah sana, beli rumah sini, tanam ini dengan alasan investasi buat masa depan. Tapi coba tanahnya enggak pernah digarap, rumahnya enggak pernah dihuni, ini enggak pernah ini, akhirnya kosong.
Rumah nggak pernah dihuni, udah kayak rumah kosong, udah isi setan doang isinya. Tanahnya nggak pernah, wow, lahan berapa hektar nggak pernah diapa-apain, nggak ada diapa-apain. Hanya untuk apa? Untuk pencucian duit aja, untuk supaya nggak ketahuan mengendap duitnya gitu. Oh, banyak seperti itu. Ketika kemudian misal pemerintah mengeluarkan kebijakan tanah yang nganggur bakal dicaplok sama pemerintah, mereka yang kemudian kelojotan. Mereka yang bikin kejang-kejang, nggak kayak jemaah masjid hijau, biasa aja. Karena apa? Nggak punya tanah. Ini juga masih ngontrak. Ini biasanya pikirannya. Jadi mencak-mencak siapa? Ya itu yang seperti itu. Rekening, masya Allah, banyak duitnya. Kemudian tiba-tiba barang siapa yang 3 bulan nggak pernah ada transaksi in atau out, maka akan dinonaktifkan. Siapa yang kejang-kejang? Ya mereka-mereka ini. Kalau cuma masih hijau, ya emang sih transaksi jarang, karena gaji 5 juta langsung ditarik 5 juta langsung habis itu. Buat bayar cicilan, bayar ini, ngambeknya istri, anak, nah selesai duit. Maka yang panik siapa? Ya orang-orang itu sebenarnya. Maka siapapun yang menyembunyikan kejahatan, nggak ada setitik pun di muka bumi ini tempat aman buat dia. Apa buat kejahatannya? Nggak ada. Mau disembunyi gimana juga, ya Allah Maha tahu, dan Allah punya cara untuk menghanguskannya. Mau kayak gimana kayak gitu. Ya, apa nggak berpikir bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu gitu? Oke lah, taubatlah gitu, taubatlah, diingetin. Kita menuju ke pembahasannya Syekh Utsaimin rahimahullah untuk hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halif, yang dimaksudkan di sini biasanya sumpah yang dusta. Karena ada riwayat lain yang menyebutkan al-yamin al-kadzibah, yaitu sumpah yang bohong. Adapun sumpah yang benar, nah gini kata di sini kata, adapun sumpah yang benar, amma shadiqah, yaitu al-yamin as-shadiqah, sumpah yang benar, asalnya tidak ada dosa, falaisa fiha uqubah, tidak ada hukuman asalnya. Lakin la yukthir minha, tapi jangan diperbanyak. Karena itu wasilah menuju ketidakjujuran. Ya. Terlalu sering bersumpah bisa mengurangi kehormatan seseorang dan bisa mengurangi kejujurannya. Terlalu banyak sumpah. Ya, terlalu banyak sumpah bisa mengurangi kehormatan seseorang. Gimana ngurangnya? Banyak sumpah mengurangi kehormatan, gimana itu? Karena dikit-dikit bawa nama Allah, orang juga nanti lama-lama malas sama dia. Jadi nggak hormat lagi sama dia, kayak seolah-olah dia tuh kadzab, yang apa-apa itu supaya benar, supaya dipercaya harus bawa nama Allah. Orang jadi kayak kurang respect sama dia, kurang percaya jadinya orang-orang. Atau bisa juga banyak bersumpah, apalagi untuk barang dagangan, itu akan mengikis kejujuran, karena sumpah baginya itu hal yang biasa. Kalau udah biasa, maka bohong jadi biasa juga nanti. Karena udah biasa bawa-bawa nama Allah. Jadi karena udah biasa, maka sumpah itu bukan sesuatu yang agung buat dia, sesuatu yang biasa. Sehingga syaitan membisikkan supaya mumpung udah biasa sumpah, dikit-dikit bohong, nggak apa-apa kan nggak ada yang tahu. Akhirnya apa? Jadi terbiasa bohong. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang namanya al-halif, sumpah itu bisa munafiqah lisil'ah, melariskan barang dagangan. Itu menjadi sebab larisnya barang. Jemaah sekarang ini kan semua orang pengen, semua pedagang pengen barang tuh laris. Ya. Dan persaingan makin ketat, makin banyak. Sehingga muter uang ini nggak begitu muter lagi gitu, nggak kayak dulu. Itu dirasa oleh umumnya pedagang
dirasa oleh umumnya pedagang. Bahkan yang dagang di marketplace misalnya, yang sudah marketplace yang masyhur ya, paling top gitu, itu kan kena pajak tinggi, pajaknya makin tinggi pajaknya ya, dengan alasan free ongkir, tapi yang ditimpa siapa? Sellernya, pedagangnya. Kena pedagangnya itu dengan pajak-pajak itu. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai konsumen, kita di marketplace ngambil beli ini, oh, free ongkir, dapat voucher sekian, itu sebenarnya yang kena siapa cuma? Pedagangnya yang kena itu. Harganya jadi dikurangin oleh marketplace itu, oleh platform itu. Konsumen dimanjakan, pedagangnya yang kena timpaannya. Antum di ojek online, mereka dipotong berapa persen ya, 30-an atau berapa gitu. Ya, kalau misal antum naik yang mobil, misal 10.000, 10.000 nggak ada kok. Kemana 10.000? Nggak ada, nggak mau juga itu 10.000, ngapain? Kan 10.000 kan masih potong 30%, dapat 7.000 doang, subhanallah. Coba misalnya antum nganterin anak sekolah nih pagi-pagi, deket 15.000 kan misalnya, dari sini ke mana gitu 15.000 kan minimal segitu kira-kira, dipotong 5.000 ya, oke, cuma dapat segitu. Jadi bisa aja tuh nganterin anak antum udah capek-capek di pertigaan macet, cuma dapat 7.000 atau 8.000 jemaah. Kita beli nasi uduk 8.000 aja, itu cuma dapat ulamnya doang. Ya, dipotong banyak. Sehingga orang-orang sekarang tuh gimana caranya supaya ada untung lebih kayak dulu gitu. Orang pun akhirnya mikir gimana caranya dibuat begini, dibuat begitu, berkreasi begitu. Akhirnya karena nggak punya ilmu, nggak direm oleh ilmu syar'i, mulailah dusta, mulailah memalsukan ini itu gitu. Kalau dulu di zaman Nabi biasanya dengan apa? Sumpah untuk melariskan dan meningkatkan daya para pembeli ini. Gitu. Tapi sekarang kalau kita pikir-pikir nih, ya ekonomi seperti ini, orang banyak yang berubah menjadi pedagang karena nggak diterima di pekerjaan. Nggak diterima di kantor-kantor, atau sudah berusia dan kantor nggak mau menerima 40 ke atas gitu, atau 50 ke atas nggak produktif lagi. Ini usia yang bukan menguntungkan, malah menambah beban gitu. Nah, akhirnya dagang, terutama kadang misal di bulan Ramadan ya, sebagian orang yang nggak pernah dagang tiba-tiba dagang di bulan Ramadan. Dari jajaan gorengan deret semua di pasar, kaget. Dari awal sampai from A to Z itu dagang semua. Banyak pedagang dadakan. Nah, persaingan makin ketat. Ekosistem atau rantai perdagangan kadang jadi tidak stabil dengan adanya semua ini, kebanyakan pedagang. Coba antum lihat pas Ramadan ya, pas ngabuburit antara asar sampai maghrib, ikhwan, yang dagang gorengan itu banyak banget, dan pedagang gorengan asli hanya beberapa sebenarnya, tapi yang dagangan dadakan banyak. Ya halal-halal aja sebenarnya. Cuman coba dipikirin deh, kalau antum juga sama dagangannya kayak orang lain, sebenarnya kayak kita tuh kayak sia-sia aja melakukannya. Apa sia-sianya? Kita capek-capek bikin gorengan, kita orang baru nih, dagang pas Ramadan. Kita capek-capek sama kayak orang lain juga gitu juga, bikin gorengan banyak, husnudzon sama Allah, masya Allah, alhamdulillah, terus dagang. Samping sama dagangannya, tahu goreng, tempe goreng, sama juga, sama semua. Konsumen lewat ngider,
Mereka ngelihat, membandingkan, sama semua dagangannya. Laku nggak? Enggak, banyak yang habis. Karena kebanyakan opsi. Coba kalau misalnya beda dagangannya, saingnya sama semua, karena emang rukun buka puasa kita gorengan sih. Ini gorengan, situ cilok, situ gorengannya beda, ini gorengannya beda. Coba beda gitu. Tapi sayangnya rata-rata sama gitu. Ya insya Allah tetap laku, cuman nggak seberapa lakunya, masih banyak sisanya. Kadang orang kemudian membuat suatu hal yang di situ menghilangkan keberkahan, bohong lah. Bahkan cuman gini aja, ini gorengan masih hangat nih. Ini hari ini kan bukan diangetin dari kemarin. Enggak, ini hari ini buat sekarang. Padahal ini dari 2 hari yang lalu. Tahu isinya udah agak lengket gitu. Tuh kan masih hangat. Masih hangat karena tadi diangetin. Coba dimakan nanti pas buka puasa. Kok rasanya kayak nostalgia gini, kayak pernah waktu keracunan dulu ya gitu. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menghilangkan keberkahan, padahal keuntungan cuma berapa satu gorengan. Gorengan berapa sekarang coba harganya? 2003 ya? 10.005. 10.005 berarti satunya yang nggak usah disebut 10.005 dong. Kalau satunya 2.000 udah 2.001 gitu aja baru tadi. Kalau 10.005 ngomongnya berarti kan mungkin satunya 3.000 atau 2,5 gitu kan, 2,5 satu ya, berarti 10.000 ditambah jadi 5 gitu kan, harusnya kan 4 jadi 5. Untungnya berapa sih satu gorengan? Gope 500 udah kecil, nggak berkah. Itu jadi apa? 500 perak udah kecil, nggak berkah. Gimana coba? Ya, gede nggak berkah aja itu capek. Gede untung tapi nggak berkah itu capek. Ini udah kecil nggak berkah. Gope beli berapa Pak? Ini beli 2 aja 5.000. Untung berarti untungnya mungkin 1.000 ikhwan, atau 500 deh udah. Untungnya 1.500 dari 2 gorengan itu. Beli apa sekarang 1.500? Kita mau beli dagangan kita sendiri aja nggak cukup. Karena harga udah 1.500. Gitu. Itu yang udah untung kecil, nggak berkah, dosa lagi. Ya. Orang kadang mikir mau yang penting curang Ustaz. Pokoknya pengen curang aja. Ya subhanallah. Belum lagi kalau orang merasa ditipu bisa didoain keburukan. Subhanallah. Itu banyak double-doublean itu. Dosa dari Allah ya, harta yang enggak berkah ya, belum orang mendoain keburukan. Itu mau pilih tiga-tiganya sepaket itu dapat hanya dengan untung gope. Subhanallah. Anak kok jadi keinget waktu anak masih suka naik ojek online. Ketika awal-awal habis kecelakaan gitu kan, anak kemana-mana kan pakai ojek online. Pernah anak pengennya malas lah pakai aplikasi, malas lama nunggunya, ngelihat yang ini aja yang lagi nongkrong gitu, yang di pinggir jalan lagi ngapain diem gitu, nggak pakai aplikasi gitu, langsung aja minta anterin. Anak minta anterin dari Kalibata ke Cililitan, Bang, ke Cililitan Bang. Ya, PGC gitu. Ya bayar langsung berapa? Jadi tembak langsung di situ. 15.000 ya, 15.000 gitu. Emang segituan 15.000. 11 sampai 15. Anak kan pakai uang cash, ikhwan. Ya, akhirnya di PGC lah di lampu merahnya itu ya, di belokan dari arah Jambul menuju ke Uki gitu kan ada belokan. Dari situ anak turun. Bang, anak kasih uang 50.000. Waduh, nggak ada kembaliannya. Biasa tuh ojek online gitu. Nggak ada kembaliannya gitu. Padahal segepok duit itu, nggak ada kembaliannya. Aduh,
Mana ya? Saya juga ini uang paling kecil, asik, uang paling kecil. Uang paling kecilnya 50.000 gitu. Ini udah paling kecil Pak, Bang nggak ada nih. Oh gitu. Ya udah, saya ituin dulu di situ, saya tukerin. Dibawa mari ditukerin. Sampai kiamat nggak balik-balik. Ya itu. Dia jalan, dia jalan, slow gitu jalannya, slow motion gitu. Ntar saya tukerin, dia belok aja ke arah Uki. Lah balul kata saya, kok balul banget saya ya gitu kan, ngebiarin dia melenggang jalan kayak nggak ada salah gitu, enak aja gitu, ngebawa duit 50.000 alasannya pengen nukerin duit. Mas ini nuker amalan nih namanya nih, bukan nuker duit ya. Akhirnya ke sana baru sadar saya, kok balul juga aneh ya gitu kan. Itu lebih balul lagi sih diceritain di sini gitu kan. Nah kemudian Ana baru berapa detik itu langsung Ana jalan ke ini. Tuh kan hilang, bener kan? Ya hilang. Ana tunggu semenit gitu, bener. Masih ada husnudzon lah Ana tuh. Tapi emang bener udah hilang. Oke, dia untung berapa? 50.000. Nggak pakai aplikasi. 50.000. Tapi apakah keuntungan tersebut itu untung? Enggak sebenarnya. Karena apa? Keberkahannya Allah hilangkan. Jadi dia capek juga dengan itu. Dan bisa jadi uang itu, kalau Anda doain keburukan itu bisa terjadi. Bisa jadi uang itu malah justru membuat dia sengsara. Bisa aja, dan akan ada balasannya. Jadi nggak ada harta haram itu punya porsi keberkahan yang membuat orang tenang, nggak ada. Paling tenang itu tenang kepalsuan awal-awal doang, karena udah punya ini, udah punya itu. Beli rumah dari hasil curang, korupsi, beli ini dari hasil riba dan seterusnya. Awal-awal aja ketika beli seneng, bangga dan seterusnya. Tapi entar lihat ada sesuatu yang Allah akan tanamkan di situ dari kesengsaraan. Maka coba kita itu kadang-kadang gini nih. Bagi mungkin ada di antara kita, misal rumah ada yang nyihir misalnya gitu. Betul sihir itu haram, musyrik, jahat dan seterusnya. Tapi kok coba kita ngaca deh. Kita dulu beli rumah ini benar-benar murni 100% halal atau ada syubhat? Atau jangan-jangan harta haram? Atau jangan-jangan ada kezaliman? Coba pikirin dulu. Bisa jadi keburukan ini adalah hukuman atas kesalahan masa lalu. Diingat-ingat. Jadi jangan cuma nyalahin orang yang santet sihir doang. Emang itu salah, betul, nggak boleh. Tapi bisa jadi itu balasan atas dosa kita di masa lalu. Dulu kita dagang gimana? Bohong nggak? Jujur nggak? Melebih-lebihkan barang nggak? Sampai foto aja kalau nggak sesuai dari warnanya, dari size-nya atau dari apanya, itu pun masuk dalam penipuan menurut syariat Islam. Ya, sumpah dalam perdagangan atau bohong dalam perdagangan bisa terjadi dalam beberapa bentuk, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada 4 model, misalnya pada zatnya barang itu, pada jenis nau barang itu, pada sifat barang itu, dan pada qimah harga barang itu. Kalau pada zat barang itu seperti bersumpah bahwa barang itu dari pabrik terkenal yang berkualitas, padahal bukan. Ya, ini dari pabrik ini misalnya, ya. Ini produsennya ini gitu, padahal bukan. Dan sekarang banyak sih kayak gitu, pemalsuan gitu, tas, baju. Coba ikhwan, antum pernah mikir gak? Misal ya, walaupun ini memang gak kepikiran kan, namanya beli kaos tentang kaos nih biasanya. Itu kaos, ya namanya beli kaos biasanya yang murah-murah berapa kaos antum Pak? Yang antum pakai 50.000, 60 gitu kan? Ya. Tapi kaos ini ada simbol atau logo-logo kaos terkenal atau logo-logo brand-brand masyhur. Misalnya, dan ini cuma misalnya Adidas misalnya. Levelnya bener Adidas dan logonya sama gitu. Enggak diplesetin enggak apa, sama logonya, tulisannya sama. Berapa antum beli berapa nih? 75.
Mana ada di 75 gitu. Atau CK CK Calvin Klein misalnya. Tulisannya. Itu kan ada parfum, ada ini, ada pakai kaos Calvin Klein, cek CK. Kayak orang lagi ngedumel gitu. Gitu. Bacanya mungkin gitu kali. Mereknya apa, Pak? Gitu. Itu kan ada versi originalnya. Antum beli versi palsunya, bukan KW. Kalau KW itu masih asli tapi mungkin reject atau enggak lolos quality control. Ini palsu. Beli mana antum? PGC. Berapa? 75. Oh, masa mungkin 75 baju kayak gini? Enggak mungkin lah, ini ratusan ribu ini. Enggak 75. Karena emang beli 300.000 tapi dapat 4. Ini palsu ini akhi gitu. Contoh lain Converse misalnya, Converse gitu. Kelihatannya ya biasa aja, kita kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau bisa sih nggak usah tahu, makanya nggak apa-apa gitu. Kita beli berapa? 50.000. Bekas bang? Enggak, masih baru. Pas cium, baunya bau tekstil, masih baru. 50.000, nggak mungkin lah, kan gitu. Ya, nah kita kadang beli barang kayak gitu. Sebagian umahat beli tas yang memang ada mereknya. Ada juga gantungan kunci dari Hermes, dari Paris. Itu harga gantungan kunci doang coba. Anda lupa berapa, 14 juta atau berapa, gantungan kunci doang. Bentuknya apa ya waktu itu ya? Bentuknya kayak gajah atau apa, dan biasa aja gitu. Itu belasan juta kalau nggak salah. Ya. Tapi ini beli yang versi apa? 300.000 misalnya. Ada mereknya dari Paris. Ini bohong. Nah kita beli kayak gini gimana nih? Kalau kita tahu itu ada kepalsuan situ, ya haram. Atau pedagangnya bilang ini ori, ini asli dari pabrik ini, padahal bukan, maka haram. Kecuali kalau memang namanya beda, walaupun ada keserupaan. Ana pernah ngetik di suatu marketplace dulu, mau nulis Wadimor, kan huruf O sama I kan deketan. Ana nulis Wadimir, enter, bener ada sarung namanya Wadimir. Ada sarung Wadimir. Apa hukum beli sarung Wadimir? Ya boleh karena Wadimir, beda merek. Belum yang gajah-gajahan, ada gajah beduk, ada gajah yang duduk itu official, ini beduk, gajah beduk. Itu gimana gajah beduk? Tapi itu boleh karena itu mereknya beda. Ya kan? Sepatu. Ya. Mereknya Adidayat misalnya. Ya boleh aja kalau emang brandnya kayak gitu, tapi kok Adidas dan bukan dari itu nggak boleh. Gitu. Hati-hati sini, kita jangan ini deh, ini barang dari apa, kita sebutin aja aslinya apa, nggak usah bohong-bohong. Terus jenis barang, bahannya bersumpah, apalagi pakai sumpah barang ini dari besi padahal aslinya bukan besi. Sarung misalnya, ini bahannya sutra padahal nilon, padahal polister, nggak boleh seperti itu. Kemudian pada sifat barang, dia second atau baru. Second bahasa sekarang kan, kalau bahasa dulu bekas. Ya, kemudian diperhalus menjadi second hand. Second kayaknya nggak enak, jadi pre-loved. Ya, nanti ada lagi nanti apa berikutnya nanti ada. Itu boleh pakai bahasa itu. Ya. Dulu kan loakan, ya, bekas, makin mending second, makin mending pre-loved gitu. Jual motor bekas dulu gitu. Nah, habis itu jual motor second, bagus. Oke, mendingan bahasanya. Jual motor pre-loved. Nanti ada istilah lagi. Itu boleh, semua itu enggak masalah. Tapi jangan bilang jual motor baru padahal udah jebot, udah dari zaman tahu kapan. Tapi kalau emang diendapin terus tuh barang dan belum pernah dipakai,
boleh tentu bilang ini masih baru, dalam artian belum dipakai. Boleh juga dia bilang jual motor like new. Nah ini istilah bagus baru nih. Jual motor like new. Apa like new? Kayak baru gitu. Nah ini boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Ada perusahaan madu. Antum tahu perusahaan madunya ini. Semua orang tahu di Indonesia. Tapi madunya cuma 1%. Madu. Jangan diomongin. Tapi cuma 1% madunya. Tapi tulisannya minuman rasa madu. Ya benar juga. Yang bahlul siapa? Kita. Nggak salah ini. Beneran, karena apa? Minuman rasa madu. Ya iya juga. Benar juga sih. Minuman rasa madu tuh. Jadi nggak bohong. Cuman yang kita aja yang bahlul itu aja udah itu. Dan mau aja dibahlulin gitu. Minuman rasa madu. Ya jadi kemudian di saset lagi ngapain bro? Minum madu. Dia bahlul kan. Antum lagi minum minuman rasa madu. Dia jangan ngomongin gitu. Iya. Tapi ini boleh, ya boleh, legal. Yang salah bukan mereka. Ya kita yang salah, mau aja kita menganggap itu sebagai madu. 1% mungkin atau berapa persen dong, madunya itu minor banget. Tapi rasanya kayak madu. Bener. Padahal itu rata-rata gula gitu loh. Oh saya pengen minum madu nih supaya menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula dan seterusnya. Minum ini mengkinan. Lihat dong komposisinya, lihat juga tagline-nya. Minuman rasa madu. Kalau cuman rasa doang, hanya di perasaan gitu kan. Iya. Tapi itu tak apa, karena tagline-nya bener. Ya. Atau harga barang misalnya. Ya bersumpah nilai saya tuh modalnya sekian. Padahal sebenarnya enggak. Nah ini hati-hati. Oke. Cuman kadang-kadang gini, pedagang kembali ke uruf gini coba. Kayak misalnya dagang sesuatu nih. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan biasanya kalau nawar itu udah kayak perampok gitu nawarnya itu. Kita jual 50.000, 20 deh bang. Kalau bahasa orang sekarang, bu nawar pakai yang ngotak gitu bahasa sekarang tuh. Anak-anak Gen Z sekarang ngomong gitu. Bu ya Allah nawar, saya jual 50.000 bu. Udah bang 20.000. Bu saya mau dagang bukan mau sedekah, kata saya gitu. Saya mau nyari untung. Terus misal untuk membuat kita kekeh bisa 50.000 kita bilang, wallahi bu modal saya 45 nih cuma untung 5.000 doang. Enggak, padahal modalnya berapa? 35 misalnya. Bohong. Supaya tetap 50.000 gitu. Ibunya pergi, biasa kan gitu. Pergi dulu. Udah dah nggak apa-apa dah bu, nggak ada apa-apa bu, sini ya, dipanggil lagi karena nggak tega. Tapi kemudian kita dia mana dosanya? Di bohongnya itu. Udah bohong, sumpah lagi. Oke, sekarang ada konsep model kayak gini. Pedagang menafikan keuntungan demi menetapkan harga yang dia inginkan. Kayak gimana contohnya? Dia, berapa nih mas? 50.000. 40 deh. Ya bu, kok kayak itu saya nggak ada untung bu. Paham nggak? Kadang pedagang gini, kalau segitu mah saya nggak untung. Padahal dia tetap untung. Hindari kalimat-kalimat seperti ini kalau tetap ada untungnya. Untungnya tetap dia modal 30.000, dia jual 50.000, ditawar 40.000, dia bilang nggak ada untungnya, padahal tetap ada untungnya 10.000. Hindari kalimat dusta seperti ini. Ya, seenggaknya jangan ngomong kayak gitulah. Ya bu, itu mah kedikitan untung saya. Itu nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Tapi kalau dibilang nggak ada untungnya saya bu kayak gitu, bohong itu. Ya. Jadi dalam lafal-lafal pun dagang itu, kalau kita bertakwa, lafal aja dijaga, deskripsi dibenerin sesuai dengan kenyataan, nggak mengada-ngada, nggak menutupi aib dan nggak melebihkan nilai atau
apa yang ada pada barang. Itu kalau kita bertakwa pada Allah. Dan Masya Allah, sebenarnya kalau kita ada niat baik betul-betul untuk bertakwa dalam berdagang, Allah berkati usaha kita. Walaupun mungkin tidak sekencang orang yang bohong. Kalau kita tahu ada toko lain yang kita tahu dia itu bohong, manipulatif, tapi laku, atau bahkan pakai apa namanya jimat atau apa namanya penglaris yang gaib itu misalnya, ya kita tahu itu misalnya bukan suudzon, memang tahu, memang dicerita, tapi laris. Di situ diuji iman kita, dan tetaplah kekeh kita dengan yang benar aja. Karena keberkahan itu bukan tentang nominal. Keberkahan itu bukan tentang logika manusia. Keberkahan itu adalah kehendak Allah untuk menjadikan harta kita itu tetap berkembang dan bermanfaat. Gitu. Dan mereka yang tidak berkah hartanya walaupun banyak, sebenarnya sedang bersikap atau berbuat seperti hamster yang berlari di komedi puternya dia, gitu kan? Coba antum lihat hamster yang lagi lari di apa sih namanya, rolling itu lari di tempat yang sama. Jadi orang-orang yang curang itu mereka sedang berjalan di tempat yang itu hanya dapat letihnya, enggak dapat progresnya sebenarnya gitu. Kalau dipikir-pikir benar, habis hartanya. Mungkin mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi dia enggak ada ketenangan di situ. Begitu jemaah sekalian. Maka carilah yang halal. Dan orang yang bertauhid, dia yakin dengan yang halal ini dia bisa dengan izin Allah Ta'ala untuk menghidupi keluarganya. Ada sebagian orang, subhanallah, ada seorang bapak-bapak minta bantuan, pengen minjem duit berapa juta karena dia terjebak pinjol. Akhirnya diteror keluarganya dengan WhatsApp, SMS atau WhatsApp dari pinjol itu. Diblokir, tetap istrinya juga kena, anaknya juga kena, gitu kan, biasa pinjol gitu. Maka minta pinjaman atau minta siapa yang bisa minjemin, maka oke, kita kasih. Tapi kemudian tak lama kemudian ternyata akhirnya terjebak lagi. Ini bapak-bapak ini jauh dari Jawa Barat ujung itu ke Bekasi, ke kajian ana, cuma buat nemuin ana. Masya Allah ya, udah kayak Walid aja gitu kan, dari jauh-jauh datang, Masya Allah, bapak-bapak ya. Tapi ana kayak firasatnya nggak enak gini bapak-bapak nih. Ternyata benar firasatnya nggak enak. Itu apa? Pengen minjem lagi. Karena Ustaz, ana kejebak lagi Ustaz. Kejebak apa? Kejebak pinjol. Astagfirullah, lagi kayak gitu Pak. Sebabnya apa Pak? Kok minjem lagi, kena lagi? Nggak ada yang peduli Ustaz sama ana Ustaz, gitu misalnya. Emang nggak ada ikhwan salafin di sana? Ada Ustaz, tapi salafi Yamani gitu. Ya udah, salafi Yamani. Antum salafi apa? Ana salafi Bekasi gitu. Enggak, kalau dia salafi Jawa Barat sana. Anda enggak ngasih apa-apa. Selain Anda juga ada kebutuhan, enggak, afwan. Karena ini udah berulang Pak, antum lagi-lagi kayak gini, pinjol lagi dengan alasan enggak ada yang ini. Gini loh, seseorang kalau jatuh di satu lubang dan dia harus jerak, udah jerak, terus dia jatuh lagi, berarti emang tuman. Udah enggak. Tuman ya? Kebiasaan buruk, bad habit. Nah, sebagian orang dari kita ini kayak gini. Ketika merasa enggak ada yang peduli sama dia, udahlah kepinjol aja lah, kepaksa. Padahal kalau dia sabarin dikit, bismillah ada jalannya. Akan ada jalannya.
beralasan nggak ada lagi Ustaz orang yang mau bantu anak, nggak ada lagi Ustaz gitu loh. Coba pikirkan baik-baik, boleh jadi nggak ada orang yang mau bantu kita karena hukuman bahwasanya kita dulu nggak pernah bantu orang. Harta kita habis sebagai hukuman, jangan-jangan kita dulu bersikap curang. Itu dulu coba, taubat dulu. Setelah taubat, kalau Allah Tawwabur Rahim, habis kita taubat, Allah itu Rahim. Allah Ta'ala akan ngasih sebenarnya. Ya, cuman kita isti'jal, tergesa-gesa sehingga menganggap Allah nggak ngasih apa-apa setelah kita taubat. Taubat aja dulu. Ya begitu jemaah sekalian, maka hati-hati dalam berdagang dari segi lafal. Jangan keseringan bersumpah walaupun benar, apalagi kalau sumpah itu dusta. Belum lagi doa orang yang terzalimi dari konsumen yang merasa ditipu dan qadarullah sudah jauh jaraknya sehingga mereka mendoakan keburukan. Kita nggak sadar ternyata kita pulang ke rumah kita mendapatkan hasil dari keburukan doa orang-orang itu. Maka berbuat baiklah, karena tidak ada tempat yang aman untuk keburukan di dunia ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.